Geger sejagat Garuda. Presiden Prabowo resmi restui naturalisasi 4 pemain keturunan berdarah merah putih, salah satunya sosok paling diburu Mauro Zijlstra. Keputusan berani. Ini disebut jadi senjata rahasia. Mengguncang peta sepak bola Asia, publik penasaran. Siapa 3 nama lainnya yang siap gabung membela timnas demi kibarkan bendera Indonesia di panggung dunia? Saksikan bocoran lengkapnya sebelum lawan ketar-ketir. Bukan sekadar pulang, Yardan Yafi resmi bawa pulang segudang pengalaman emas usai tampil membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Cerita haru dan pelajaran berharga dari arena pertempuran ASEAN. Ini disebut akan jadi modal penting membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi. Benarkah Yafi siap tunjukkan taringnya di laga-laga besar selanjutnya? Saksikan fakta mengejutkan yang bikin fans makin bangga. Terbongkar di depan publik, Erick Thohir akhirnya beberkan alasan mengejutkan kenapa Piala Kemerdekaan 2025 digelar jauh di Sumatera Utara. Keputusan berani ini disebut bakal mengguncang peta sepak bola nasional dan membakar semangat masyarakat Sumatera demi menyulut api persatuan di tengah euforia kemerdekaan. Benarkah ada misi rahasia di balik lokasi yang tak diduga ini? Saksikan bocoran lengkapnya sebelum semua orang tahu. Misi ganda yang bikin gempar. Kevin Dix siap membelah langit Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach sambil memikul harapan 270 juta rakyat Indonesia demi tiket bersejarah ke Piala Dunia 2026. Aksi sang bintang naturalisasi ini disebut jadi senjata rahasia Garuda untuk mengguncang Asia dan menembus panggung sepak bola tertinggi dunia. Benarkah mimpi gila ini akan jadi kenyataan? Saksikan perjalanan penuh drama yang siap membuat lawan gemetar ketakutan. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Geger sejagat Garuda. Presiden Prabowo resmi restui naturalisasi 4 pemain keturunan berdarah merah putih, salah satunya sosok paling diburu Mauro Zijlstra. Keputusan berani. Ini disebut jadi senjata rahasia. Mengguncang peta sepak bola Asia, publik penasaran. Siapa 3 nama lainnya yang siap gabung membela timnas demi kibarkan bendera Indonesia di panggung dunia? Saksikan bocoran lengkapnya sebelum lawan ketar-ketir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membawa kabar gembira mengenai proses naturalisasi 4 pemain keturunan calon penggawa timnas Indonesia, termasuk Mauro Zijlstra. Erick mengumumkan berkas naturalisasi keempat pemain tersebut telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto dan kini tinggal menunggu proses di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ya, PSSI tengah memproses naturalisasi 4 pemain keturunan asal Belanda sejak Juli 2025 lalu. Rinciannya adalah 3 pemain putri, yaitu Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline van de Pol, serta 1 pemain putra, Mauro Zijlstra. Perkembangan terakhir menunjukkan keempat pemain ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan telah dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Yang terbaru, Erick Thohir mengungkapkan proses naturalisasi keempat pemain tersebut sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat Presiden, Surpres, kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Nah, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri ini sudah ada di DPR, kata Erick dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025. Meski berkas naturalisasi sudah berada di DPR RI, proses selanjutnya belum dapat dilanjutkan karena para anggota Dewan sedang dalam masa reses. Kemungkinan besar, Komisi X dan Tadabala baru akan melakukan rapat kerja untuk membahas pemberian persetujuan alih warga negara Zijlstra dan pemain lainnya pada Agustus nanti. Cuma kan DPR-nya sedang reses, jadi nanti di proses bulan Agustus, saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung, kita tunggu. Ungkap Erick optimistis.
Sebagai informasi, ketiga pemain putri diproyeksikan untuk memperkuat skuad senior timnas putri Indonesia. Sementara itu, Mauro Zylstra diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U33, menambah kekuatan dan potensi tim Garuda Muda di kancah internasional. Di sisi lain, calon penyerang naturalisasi timnas Indonesia membawa klubnya FC Utrecht melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2025 sampai 2026. Pemain tersebut ialah Miliano Jonathans. Miliano Jonathans Santer diisukan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Beberapa waktu lalu, media Belanda Voetbal Premier mengabarkan bahwa PSSI melakukan pendekatan dengan penyerang sayap 21 tahun itu. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, juga sedang berupaya membujuk Miliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas, menurut sumber kepada Voetbal Premier. Tulis Voetbal Premier. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama. Sementara itu, baru saja Miliano Jonathans turut membawa FC Utrecht melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa dengan mengalahkan wakil Moldova FC Sheriff Tiraspol. FC Utrecht menang dengan skor 4-1 atas FC Sheriff di Kendang, Stadion Galgenwaard, Kamis 31 Juli 2025. Tim Miliano Jonathans menang agregat 7-1. Pada laga Kamis itu, Miliano Jonathans dipasang sebagai starter di posisi penyerang sayap kanan. Akan tetapi, Miliano Jonathans tidak mencetak gol. Ia diganti pada menit ke-62 oleh Adrian Blake. 4 gol FC Utrecht dicetak oleh Victor Jensen, 27, Sibe Hormans, 46, Nick Viergever, 56, dan Sufyan El Karouani, 99. Selanjutnya di putaran ketiga, FC Utrecht akan melawan wakil Swiss Servette. Pertandingan akan digelar dalam 2 leg pada 7 dan 14 Agustus 2025. Sementara itu, jika nantinya Miliano Jonathans benar menjadi warga negara Indonesia, WNI, maka akan menambah kekuatan lini depan Garuda. Apalagi lini depan timnas Indonesia sedang rapuh karena cederanya Ole Romeni. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Bagaimana guys menurut kalian setelah mendengar berita ini bahwa Indonesia akan segera diperkuat striker-striker top kelas Eropa? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bukan sekadar pulang, Yardan Yafi resmi bawa pulang segudang pengalaman emas usai tampil membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Cerita haru dan pelajaran berharga dari arena pertempuran ASEAN. Ini disebut akan jadi modal penting membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi. Benarkah Yafi siap tunjukkan taringnya di laga-laga besar selanjutnya? Saksikan fakta mengejutkan yang bikin fans makin bangga. Pemain Persita Tangerang, Yardan Yafi, membawa pengalaman berharga usai membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Dengan bekal itu, Yardan bakal membawanya ke skuad Pendekar Cisadane, julukan Persita Tangerang, untuk mengarungi Super League 2025 sampai 2026. Timnas Indonesia U23 harus puas menjadi runner-up di Piala AFF U23 2025. Pasalnya, Garuda Muda menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. Yardan mengungkapkan seluruh pemain timnas Indonesia U23 telah berjuang maksimal pada laga tersebut. Namun sayangnya, hasil tidak berpihak pada skuad Garuda Muda. Kita harus mengakui keunggulan Vietnam di partai final. Pertandingan berjalan sulit dan semua pemain dan jajaran pelatih sudah menunjukkan kerja kerasnya selama turnamen berlangsung, ujar Yardan. Dilansir dari laman resmi Persita Tangerang, Jumat, 1 Agustus 2025. Lebih lanjut, Yardan mengatakan, Piala AFF U23 2025 telah menjadi salah satu pengalaman berharga baginya. Dia banyak mendapatkan pelajaran baru yang akan membawanya menjadi pemain lebih baik di masa mendatang. Tentu tampil untuk timnas U33 di ajang ASEAN U33 Championship
2025 ini menjadi salah satu pengalaman penting dalam karier profesional saya, sambung Yardan. Saya akan membawa pengalaman ini ke Persita dalam menjalani musim baru. Saya sudah tidak sabar untuk bergabung kembali dengan para rekan setim di Persita dalam waktu dekat, tambahnya. Sepanjang gelaran Piala AFF U23 2025, Yardan mendapat kesempatan tampil dalam 2 pertandingan, yakni melawan Brunei Darussalam U23 di fase grup dan melawan Thailand U23 di babak semifinal. Saat melawan Thailand, Yardan menjadi salah satu eksekutor di babak adu penalti. Terbongkar di depan publik, Erick Thohir akhirnya beberkan alasan mengejutkan kenapa Piala Kemerdekaan 2025 digelar jauh di Sumatera Utara. Keputusan berani ini disebut bakal mengguncang peta sepak bola nasional dan membakar semangat masyarakat Sumatera demi menyulut api persatuan di tengah euforia kemerdekaan. Benarkah ada misi rahasia di balik lokasi yang tak diduga ini? Saksikan bocoran lengkapnya. Sebelum semua orang tahu, penyebab Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Sumatera Utara menarik diulas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun bongkar penyebabnya. Diketahui, PSSI akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara. Timnas Indonesia U17 bertindak sebagai tuan rumah akan menghadapi 2 negara yang sudah terkonfirmasi ambil bagian, yakni Afrika Selatan U17 dan Tajikistan U19. Erick menyampaikan, Sumatera Utara sengaja dipilih sebagai lokasi Piala Kemerdekaan 2025 sebab sudah cukup lama Pulau Sumatera, khususnya bagian utara, tidak menggelar pertandingan tim nasional. Selain itu, Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara yang baru selesai pembangunan. Selain Afrika Selatan, U17 dan Tajikistan U17, sebenarnya Erick ingin ada negara dari Amerika Latin. Timnas Indonesia U17 sudah hampir sebulan melakukan pemusatan latihan, harus diberi uji coba. Kami juga apresiasi tentu stadion-stadion yang diperbaiki oleh pemerintah, kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta Kamis, 31 Juli 2025. Stadion-stadion itu harus dimanfaatkan. Kita jangan terlalu Jawa sentris. Di Sumatera Utara kebetulan bekas pon makannya kita coba membuat turnamen Piala Kemerdekaan. Lanjutnya, sejauh ini sudah ada 2 negara yang terkonfirmasi ikut, yakni Afrika Selatan dan Tajikistan. Kami sebenarnya incar Amerika Latin, tapi jaraknya jauh sekali, tutur Erick Thohir. Sementara itu, Erick menjelaskan PSSI masih mencari satu opsi negara lain sehingga turnamen akan diikuti dengan 4 tim. Kemungkinan satu negara lainnya yang berjarak tidak jauh dari Indonesia. Adapun, ajang tersebut dilakukan sebagai persiapan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025. Ajang tersebut akan digelar terpusat di Qatar pada November 2025. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Tak pelak, PSSI mengincar negara dari Amerika Latin untuk ambil bagian di Piala Kemerdekaan 2025, mengingat segrup dengan Brasil. Misi ganda yang bikin gempar, Kevin Dix siap membelah langit Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach sambil memikul harapan 270 juta rakyat Indonesia demi tiket bersejarah ke Piala Dunia 2026. Aksi sang bintang naturalisasi ini disebut jadi senjata rahasia Garuda untuk mengguncang Asia dan menembus panggung sepak bola tertinggi dunia. Benarkah mimpi gila ini akan jadi kenyataan? Saksikan perjalanan penuh drama yang siap membuat lawan gemetar ketakutan. BK Timnas Indonesia, Kevin Dix, ungkap mimpi besarnya. Dia punya 2 misi yang siap diwujudkan dalam waktu dekat ini. Pertama, Kevin Dix ingin bersinar bersama klub barunya, Borussia Mönchengladbach. Tak hanya itu, dia juga punya mimpi besar mengukir sejarah bersama Timnas Indonesia dengan loloskan tim itu ke Piala Dunia 2026. Kevin Dix mencurahkan ambisinya ke Borussia Mönchengladbach. Kevin menegaskan ingin mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.
Kevin Dix merupakan rekrutan anyar Borussia Mönchengladbach. Pemain berusia 28 tahun itu diikat kontrak klub Jerman setelah berpisah dengan FC Copenhagen. Di klub barunya, Kevin berbicara banyak hal, termasuk ambisinya bersama timnas Indonesia. Dia belak-belakan ingin mengantar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seluruh negeri mendukung kami, sungguh impian untuk meraihnya, kata Kevin Dix, dilansir dari Bild, Kamis, 31 Juli 2025. Timnas Indonesia saat ini masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka masuk putaran 4 kualifikasi setelah finish di urutan 4 putaran ketiga. Di putaran 4, skuad Garuda akan bertemu dengan Arab Saudi dan Irak yang berada di grup B. Sementara itu, grup A dihuni oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Perjuangan timnas Indonesia di putaran 4 akan dimulai pada Oktober